やるせないこの気持ちどんな匂いで彼が僕君もさ同じ気持ちなのかな凛とし美しくて辛い君の体を3度とか果実の匂いがしたの儚い空気が僕を強って今に耐えれず君を探したはずもない足跡をたどる先で僕は崖の下からGantengnya. Najis, bisa dipercepat nggak? Aduh gantengnya. Najis, bisa dipercepat nggak? Sabar ya Azril, aku lagi cari posisi yang nyaman nih buat cukur bulu-bulu you. Ih, Om jangan Om. Sini, Om. sini. Bau arang tekuk kau nam. Kau nih anak mana sih Azril, kok lucu benar ah? Mau nggak ngerasain rudal aku? Tohapok kau. Jangan kayak gitulah bang. Nanti orang nggak mau gunting sing lagi. Takut anak orang digitukan bah. Santai, santai. Sini. Andre, masih lama kah? Sebentar lo ya, ada customer ganteng nih. Oh oke Andre. Terima kau ya, namaku bukan Andre tapi Andriana. Aduh, Aduh gantengnya. Najis, bisa dipercepat nggak? Sabar ya Azril, aku lagi sedang cari mencari posisi yang nyaman nih buat cukur bulu-bulu you. Oh my god bro. Semakin hari kita semakin jauh dari Tuhan ya. Anyway, selamat malam sobat gabut semuanya. Agar selamat datang lagi live streaming Ray buat Rero bersama gue Ray. Yes, malam hari kembali lagi buat ngelihat memes terbaik dari para bandar udara dari para member bandar udara R1, para mimer dari Tengkulak, dari Mandor, dari Petani, sampai yang paling GG jadi para bandar, of course. Welcome, selamat malam Om Aiswat, Kuniko Zidan, Rafif, Kuroyami, MRF 25 Day, Om Neja, Gibran, Mr. V, Om Rafif, Om Dama, Aiswat, Om Wechen Forever. Selamat malam. Kabarnya gimana men? Sehat-sehat semua, gimana weekendnya cuy? Lancar-lancar aja? Ada yang lagi punya masalah gara-gara weekendnya nggak terlalu baik, bisa langsung curhat aja di live chat, oke? Siapa tahu ada teman-teman di sini yang bisa ngebantuin lu, yang punya solusi dan segala macam. But anyway, ya gue sekedar informasi aja. Malam hari ini gue kedatangan tamu ya, tapi nggak sekarang. Nanti abis selesai live streaming, Egi mau ke rumah, soalnya besok gue sama Egi bakal OTW buat ke Bandung. Kita bakal coba menjajal salah satu gunung yang ada di sana, namanya Gunung Patuha dan juga Gunung Malabar. Jadi dua gunung itu merupakan gunung yang paling salah satu gunung yang paling tinggi di Jawa Barat, Seven Summit. Anjay. Yoi. Gue punya ponakan kedua kemarin, gokil. Congrats ya Om Wechen Forever, congrats. Ya, jadi besok gue bakal mulai RT lagi. Dan karena berhubung Egi ada waktu gitu ya, di bulan Januari ini meskipun musim hujan kampret ya. Orang-orang tuh naik gunung tuh Juni, Juli, Agustus gitu. Ini malah Januari gitu. J-nya ketuker, bukan Juni tapi malah Januari, tapi gak apa-apa. Karena berhubung dia juga bisa, dan dari kemarin-kemarin RT juga kebanyakan naik gunungnya hujan ya. Kemarin kita ke Gunung Salak, musim hujan juga emang dongo. Sekarang kita bakal coba buat pergi ke dua gunung. Karena ini di Bandung dan emang agak sedikit jauh, jadi makanya gue sama Egi mutusin buat ngerapel. Ya, ngerapel gue sama Egi. Jadi biar kita nggak bolak-balik Bandung gitu ya, satu gunung. Jadi kita pengen langsung dua. Hari pertama insya Allah gue bakal ke Patuha sama Egi, salah satu gunung yang tinggi juga di Jawa Barat, kira-kira 2.500 mdpl. Meskipun nggak setinggi gunung gede, Gunung Pangarau segala macam, tapi
Gue sama Egi udah lihat beberapa video-video kreator biar kita nggak nyasar segala macam, soalnya kita udah punya pengalaman nyasar gitu ya. Bahkan di gunung yang ketinggiannya cuma 1000 mdpl doang. Terus rencananya kalau misalkan di Gunung Patua ini bisa nyampe dengan selamat, amin, bisa sampai sore ya. Jadi gue sekarang tidur nih, Egi tidur di situ, gue tidur di kamar sebelah sama Ibu Negara of course. Terus habis itu gue berangkat sama Egi kira-kira jam 3 pagi. Gue subuhin di rest area, terus habis itu gue OTW buat ke daerah Gunung Patuha. Rencananya mungkin nyampe bisa jam 7 jam 8-an. 7-8 pagi. Terus abis itu kita bakal naik dan semoga bisa turun lagi nyampe sore. Gua sih ngarepnya sore. Kenapa? Soalnya kita bakal OTW langsung dari Gunung Patua ke Gunung Malabar. Kebetulan gue udah ngekontak bapak basecamp yang ada di sana, jadi kita bisa nginep di situ. Ya, manusia cuma bisa rencana, men. Manusia cuma bisa merencanakan agenda. Lancar atau enggaknya tergantung dari Yang Maha Kuasa. Asik banget Om Titi di jalan. Thank you Nyai, thank you juga udah nonton ya. Buat lu semua yang sampai sekarang masih nonton RT dan terlalu kocak, thank you banget. Gue selalu ngebaca komentarnya, thank you banget. You are very wholesome ya, karena udah nungguin konten yang diupdate-nya jarang-jarang, gokil. Meskipun ada ngopi juga, tapi lu tetap nontonin RT sama terkocak, jadi thank you banget. Gokil. Kalau berangkat ke gunung artinya kebun memes bakal diliburkan, benar. Senin, Selasa berarti gua nggak live. Kalau misalkan punya umur, mungkin Rabu gua bakal langsung live stream. Kita bakal lanjut lagi di hari Rabu, kayak gitu. Moga mana-mana perjalanannya. Thank you Ojang, thank you. Jadi buat lu semua yang emang tinggal di daerah Bandung, bisa kali nggak meet up, karena gue juga buru-buru. Lu ngarep meet up sama gue anjir. Hiburan di sela-sela pala kebakar emang dibutuhkan sih, betul. Balik langsung Son of the Forest kah? Amin. Ini tinggal nunggu kabarnya doang nih, PC-nya. Yang kebakaran di Lost itu dibuatin terkocak nggak? Ya kali dikocak-kocakin orang lagi kena musibah. Emang paling pas kalau misalnya itu video itu fenomena gue jadiin video ngopi, bukan jadi terlalu kocak. Kocak mah kocak coy. Oke. Anyway, kita bakal lanjut buat kebun mingguan gitu ya. Gue sih prediksi kayak kebun mingguan bentar doang nih. Jadi mungkin kita bakal langsung Enggak. Gue harus tidur cepet. Enggak ada balatro malam hari ini. Enggak ada. Kasih tahu gue ya, kalau gue main balatro kasih tahu gue, please tahan gue, jangan main. Gue besok mau berangkat jam 3, nggak mau gue main balatro. Gue kalau misalnya main balatro tiba-tiba jam 2 nih, terus gue tidur 1 jam doang ke Bandung, kan nggak jelas gitu loh, ya nggak sih? Ya jangan balatro dulu. Alright, kita bakal mulai ngeliat memes dari pahlawan penghibur kita ya di Discord Bandar R1. Kita bakal mulai dari memesnya Om Wechen Forever. Apa nih? Nocturnal. Apa nih? Lah, apaan nih tiba-tiba gue ngetitik? Gue jadi semakin tertarik nih buat nyobain nih. Hey, banyak banget ya di antara lu semua yang pengen gue main game gue ketika gue lagi main Genshin gitu. Bang Ray, game gua. Bahkan banyak yang mediasi itu. Jadi kayak gini. Gameplay aslinya. Wow, lu, hey. Nani? Wow. Kok ada gambar Takemi, ini maksudnya apa ya? Yo. Ini maksudnya apa ya? Hey, beda game ini. I'm gonna play it for sure. Hey, beda game itu. Kenapa ada Takemi, man? My other waifu. Gitar pertama di 2025. Ya, gue sekarang udah mengimbres gitar ya. Soalnya nggak semua orang bisa melakukan getaran seperti itu. Orang parkesit, Mas Ambatuka mampir CV. Dreamy Mas Amba just chatting USA Indonesian 150k subs meeting. Anjay. Mas Amba please come to Bogor when you're in Indonesia. Lu jangan ngadi-ngadi dah. Ke Bogor ketemunya gua nih mas saya deh. Gua masalahnya tuh nggak bisa main saksofon. Nanti gue dikira jago main alat musik gitu kan, bahaya. Main saksofon tiba-tiba di ding. Udah tobat ya kata orangnya ya. Oke, lanjut apa dia warung.
Ian Patrick yang kulihat selama ini di YouTube. Oke, 480p, alright. 720p, oke. 1080p, terong, real. Gue pun ngeliatnya kayak gitu. Lanjut apa nih, Arung? Stop dikit-dikit melet begitu. Alien Celestia Rememories. Hey, ini kan udah fitur gitu ya, yang emang nggak ada di beberapa fitur. Gue gagah anjir mulut gue. Gak semua VTuber punya fitur ini, men. Sudah pasti dia akan sombong. Lanjut apa nih? Off no lab. Om Doblang Doyok. Yang mana nih? Ini real nyeritain Erkan Mafika swear mudah-mudahan gak turu. Main Persona. Udah kelar. Kan udah kelar ceritanya. Ya langsung main Persona lah. Ya kali Genshin terus tidur aja. Akiba Komori, surat klarifikasi. Berarti lu pengen punya komunitas yang sama kayak Bang Upi. Oh my god. Gue inget banget nih waktu klarifikasi ini muncul pertama kali ya ke dalam permukaan. Gue langsung kayak, damn, this is the best clarification video ever. Banyak banget YouTuber-YouTuber, banyak banget content creator yang buat klarifikasi dan selalu gagal dan selalu jadi memes ya. Tapi klarifikasi berarti lu pengen punya komunitas yang sama kayak Bang Upi. It's a masterpiece, man. It's a masterpiece. That's right. Lanjut apa nih? Jikri Tachibana 2025 Kode Rhythm. Gue ngeliat video langsung mikir kayak iya teman-teman gue nggak pada ngerokok anjir, gokil. Hidup sehat semua, seneng gue. Asik. Al sering main basket, Andika sering nge-gym sambil ciuman sama cowok. Mulut gampang banget ya. Mulut gampang banget ngerendahin temen. Gak apa-apa, specialty gua. Lanjut aja, Nocturnal. Hal wajib. Woi, Loplap. Bukan, adanya. Aquos ya. Marilah seluruh budak pemudi Indonesia, angkatlah Panji ke bandamu semua. Buset. Panji banget ya. さっきのって一体東郷さんが歌うときは私たちいつもあんな Ya 感じ hormat だよ partai, anggota partai Amedi, tolong hormat dulu itu. Ada Mars kebanggaan kita semua. Thank you banget, man. Thank you banget. Hormat. Om Jikri Tachibana, cuman opening. Right. Selamat datang sobat gabut, sobat mager, selamat datang lagi. Random banget. Live streaming. Om Dev, thank you udah perdana men. Malam Om, nonton fullnya nanti bang. Nama komiknya gimana? Pejabat-pejabat itu yang pada pakai peluk-peluk totot ya. Mereka kan paling cepat kalau di jalan pengennya nyelah gitu. Tapi Iya. kalau kita datang ke acara seminar yang ada pejabatnya. Jarang. Dia datangnya paling telat. Real. Ngapain buru-buru di jalan? Kayaknya udah nyalip. Om Gilang sehat-sehat ya. Masih lama kayaknya. Sering-sering ke luar negeri Om Gilang. Nanti. Ngapain buru-buru? Sebab pada akhirnya dunia komedi Indonesia gitu ya. Zaman sekarang bakal balik kayak ke zaman dulu anjir. Dimana komedi digunakan sebagai satir kepada para penguasa gitu. Itu Asik. kayaknya bukan to be confirmed, memang pada sakit itu semuanya. Mereka semua bener-bener mengembrace apa yang dilakuin sama The Legend Dono Kasino Indro Udah men. di jalan buru-buru nih, mereka telat kan. Seminar udah Keren mulai emang duluan. komika tuh keren banget anjir. Kalau dia datang, berhenti seminarnya. Om Gilang juga kalau nggak salah dia sering aktif kan di Twitter kan. Jalan dia. Nggak di jalan raya, nggak di acara seminar. Kalau dia lewat harus berhenti semua. Gila. Nek, oh ya, sekedar info, gua ngikutin berita itu. Dan berita terbaru atau update terbaru tentang berita itu adalah itu ternyata mobil salah satu staf khusus. Inisialnya R. A. Raden Ajeng enggak kayak gitu. Ya lu tau lah siapa. Kalau misalnya udah ngikutin beritanya juga gitu ya. Terus habis itu kalau nggak salah dia buat klarifikasi kalau misalkan itu mobilnya buru-buru dipakai lagi bawa berkas. Lu bayangin lagi bawa berkas sebagai pengawalan anjir. Gimana ada orangnya ya? Segitu cuma bawa berkas doang harus dikawal men. Keren emang, gimana mereka bisa ngerasain kalau misalkan
masyarakat di negara kita nih lagi sering kena macet gitu. Gimana mereka bisa ngelihat dan juga bisa mencari solusi kalau misalnya pada akhirnya ya mereka nggak ngerasain apa yang dirasain sama orang-orang ya. Sedih sih, cuman mau gimana gitu. Lanjut apa nih? Gangnam Style. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Selamat malam. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 Gimana weekendnya? Lancar-lancar semua? Hari Sabtu minggunya ada agenda apa? Bisa cerita di live chat. Kalau enggak, Sexy lady. random banget anjing Zikri, the hell. Itu biasanya 2 derajat. Kaget. Oke lanjut. Anti Twisted Goop. Oke CB, mumpung dapat bahan. Ini game apa lagi, Be? Perasaan lu mainnya Roblox. Malas IndiHome gue bayar tanggal 5 ya tepat waktu, kesel gue. BUMN ini. BUMN. Ya kita Discord web aja lah. Harus nyaman ya Discord web ya. Mending oksigen om, gak nyampe di rumah gue yang kabupaten. Gue gak di Jabodetabek kota banget coy. Gue di Jabodetabek pinggiran. Ya di sini malah ngelot ya. The freak. Aduh. Ya iya di sini malah ngelot, gimana dong? Coba lihat dulu yang live streaming siapa malam hari ini. Wih ada Nyai. Wih Nyai tadi ada di gue coy. Wow. Baru live stream. Apa nih? Om Drap. Bro berpikir dia salesman. Ih sumpah ya. Gue mah gak ngerti dah sama IndiHome. Ini sekarang kenapa coba? Cuy. Kecewa. Kanan roti. Kalau ibu beruntung bisa dapat 3 gambar yang sama, ibu dapat 1 juta. Tapi kalau misalkan kayak gini nih, kan nggak sama nih, ibu nggak dapat apa-apa. Kalau roti ya ibu udah pasti dapat. Ibu pilih mana? Pengen nyoba aja. Kalau nggak dapat nggak apa-apa nih bu. Anggur. Ya beda semua. Mau lotre atau mau roti? Lotre ini ada kemungkinan dapat 1 juta. Tapi kalau 3 gambarnya nggak sama, nggak dapat 1 juta. Lotre aja. Roti nggak mau. Nggak mau pak, dapat rezeki amit. Tapi emang ya di Squid Game itu nggak cuman sekedar apa namanya jalan cerita fiksi doang anjir, tapi emang mereka kok nggak salah tuh kayak buat sosial eksperimen sendiri gitu, di mana orang-orang tuh lebih cenderung untuk memilih sesuatu yang ada kemungkinan menguntungkan dia. Cuman ada kemungkinan lagi kalau misalnya dia nggak dapat apa-apa kayak gitu dibandingin sama hal yang pasti tapi rewardnya sedikit kayak gitu. Menarik sih menurut gue. Strawberry, ya beda ya bu ya. Kiri lotre, kanan roti. Itu kayak gambar realita gitu, banyak yang bilang emang iya. Nggak yang cuman sekedar cerita fiksi doang itu. Kayak society sekarang emang kayak gitu. Kayak lebih memilih untuk menggantungkan hidupnya kepada yang tidak pasti. Anjay. Lanjut. Nah. Tidak heran judul aku. Ya sama aja coy, di website juga coy. Download. Saatnya meta download. Goodbye kimi no umei no ita wa boku janai. Surai kedo iramenai. Habis ke 490. Gue 40-70 ya? Gila ngapain update ke 490? Rugi bego. Oke. Ini apaan? Please jangan nge-like please. Please. No. Ini hoax ya, gue gak pernah mainin game ini. Jadi game CB. Bukan game gue. Aneh Amarung. Pipo Culu. Mem Elaine, Julia Syafira, Simtia, trio ungu berbibir tebal, lengkap sudah. Berbibir tebal. Damn, dia melakukan hal yang sama dengan ISO Speed. Nah, itu apa nih? Salah satu tipe bocah rental PS, Doxley Lutfia Limawan. Lost time ini. Bro, come on bro.
Udah lost time aja. Wih, Sandy men. Main apa nih deh? Wing Eleven. Wow, Subatsa coy. Gol anjing. Coba. Gimana golnya? Bukan Subatsa men, apa namanya? Lupa gua. Oh iya, Super Shot Soccer. Sorry. Wah anjir, dulu gua sering banget main game ini coy. PS1 kan ini. Brazil imba anjir, sumpah dah. Fandi Elvis. Better than Blue Lock. Lu jangan asal ngomong lu Dam. Blue Lock tuh best anime 2024 ya. No debat. Gua gak peduli sama opini lu yang bilang Blue Lock jelek ya. Muke lu tuh yang jelek. Lanjut apa nih? Zikri Tachibana. Sabar om. Astagfirullahaladzim, IndiHome. Semoga 50% orang yang bekerja di IndiHome ketika internet kita lagi kayak gini beraknya gak lancar, amin. Internet kan produk untuk kalangan orang-orang kaya. Lu turun kalau misalnya nggak mau kena pajak mah nggak usah pakai internet. Pale lu tuh nggak usah pakai otak. Maaf ya bang, kadang emang suka gregetan gitu, pengen marah. Apaan nih Akil? Bro, come on man. This too? Tuh, padahal kalau download mah kenceng men. Yang dapat memporak-porandakan ketahanan syahwat Republik Indonesia. Apabila kalian perhatikan nih ya guys ya. Weh, ntar. Kok ada baju yang kayak gini? Ini kapan ya? Jangan spoiler ya, please jangan. Para onderdil, bibit, bebet, bobot itu memang diciptakan sebagai salah satu bentuk kesempurnaan ilahi. Itulah kenapa dunia itu begitu kejam. Karena dunia diciptakan seimbang. Dan inilah kesucian dalam alam yang begitu ranum dan semok untuk mengimbangi kerasnya dunia fana. Aduh, hamil galuh, anjing, pretek, wak. Jurus pompa hamil. Imajinasi wibu tuh. Merasa bisa menggunakan jurus pompa hamil. Padahal batas limit dia cuma sekali doang. Sekali keluar udah langsung cooldown anjir 2 hari. Udah ada yang coba buat mempraktekkan soalnya. Dan tidak bisa. Ingat, batas limit wibu, hey, batas limit. Ini tahu deh, Arung balik ke situ habis RDR 2 prequel tapi Arthur sudah mati. Iya, Rung, iya. Ini tahu nih. Rashid Isir, P5 Royal dibuang sayang, musik merubah segalanya dari game ini. Ruh gue sampai ketarik. Lu bayang. Aduh, anjir. Anjay. Please jangan nge-lag please. Please jangan nge-lag please, itu gue main apaan sih? Oh iya, ini videonya sama Omaca untuk buka Wakami men. Thank you Omaca GG MVP. Tapi aku tak mau. Pantaskah aku buset untuk menyimpan. Giat banget men. Buat gue yang punya temen guru. Relate. Nagako Akira Yoshi. Ini another klarifikasi. Temen gue yang guru, bukan guru itu temen gue, beda. Ya kan beberapa temen gue ada yang ini guru gitu, dan kebetulan ada yang emang dulu pernah ini juga sama gue. Pernah dekat. Gue ingin mengucapkan permintaan maaf. Jadi banyak banget yang men-challenge gue. Oh ini klarifikasi keren. Ini klarifikasi keren. Cowok. Iya, suka-suka lu dah. Iya, temen guru gue cowok, bener. Ketua OSIS gue tuh, dia kebetulan PNS guru juga tuh. Keren.
Pilih salah satu dari karakter Giat di P5R. Mrs. Kawakami, Makoto Nijima, Tai Takemi. Hey, kenapa nggak tiga-tiganya, men? Waifu fiksi ini santai aja ya nggak sih? Kuotanya bukan 4 coy, kuotanya 72. Kalau lu masuk surga, hey. If you worth enough. Anjay. Jawaban jujur gue sih gini ya, Wajan Forever, Ngawi Airways, sama-sama Giat dari ketiga itu. To just one of them, alright? Besok ke Herma ending macam. Oh iya, thank you loh, gas. Wajan Forever. Oh iya, gue ini menarik nih, kayak buat lo semua yang pernah ngikutin live streaming gue Reading with Om Ray yang tentang huru-hara kiamat, di situ kan juga dijelasin tentang gambaran dari surga ya untuk perempuan dan laki-laki. Yang uniknya adalah kalau misalkan untuk perempuan itu karena rumit gitu ya kemauannya gitu, jadi akhirnya bener-bener dikasih posisi di mana perempuan tuh pasti akan bahagia selalu di surga ya nanti, sementara laki-laki itu mikirnya seng. Makanya yang ditekankan ya kayak ada bidadari yang bakalan nemenin gitu. Lucu sih. Tapi yang kerennya adalah kayak jadi surga itu nggak secara subjektif untuk laki-laki doang, tapi untuk perempuan juga. Menurut gue itu keren. Itu menurut gue itu keren banget. Tidak perlu jelas, just kayak apa yang jelas. Straightforward, yoi. Kalau misalkan orang-orang nggak bisa taat gitu dalam beragama, ketika dikasih cerita surga, ya mau nggak mau harus dikasih cerita neraka sebenarnya. Cuman dari cerita surga yang kayak gitu sebenarnya nggak cuma tentang bidadari doang ya nggak sih, masih banyak lagi kenikmatan ya, kayak misalkan waktu kita Ready Explorer gitu ya. Maksud gue ketika gue Reading with Om Ray sama lu pada, gue sempat bilang kayak kenapa nggak kita RTE nanti di surga. Kita menjelajah setiap tempat yang ada di sana, itu keren banget sih. It's gonna be magical and really awesome, bro. Gokil. Semoga kita dipersatukan dan juga ditemukan ya satu sama lain di sana nanti. Amin. Tidak lapar dan tidak BAB, RT bebas, yoi. Ngeri gak sih lo? Laki-laki memiliki kekuatan 50 kali lipat ketika dia hidup di dunia. If you think about it, itu ada hubungannya juga sama gravitasi, ya nggak sih? Kalau misalkan gravitasi di sebuah planet itu lebih rendah dibanding di bumi, otomatis lu bakalan lebih kuat di awal. Tapi lama-kelamaan badan lu bakal lembek. Jadi emang harus exercise terus. Terus habis itu ngomongin soal hari akhir itu, di mana semuanya dimatikan terus habis itu dihidupkan. Waktu di padang mazar itu yang katanya langit itu membelah, jadi lingkaran gitu, terus habis itu pada ada kaum dari langit gitu ya pada turun. Itu kalau misalkan pakai ilmu astronomi ngeri banget coy. Kayak make sense anjir pada akhirnya. Kayak mungkin nanti kita ditransportasiin ke another planets atau apapun itu gitu ya, dengan skenario yang sangat baik gitu yang udah direncanakan sama Tuhan kita gitu. But I don't know. Tiba-tiba gue ngomongin ini karena gimana ya. Seru coy, gue jadi pengen Reading with Om Ray lagi masanya. Ngeri banget. Tahu nih. Wacan, siapa sangka ternyata ibu kami punya profesi lain. Kalau tragedi perang mutah, lupa gue tragedi perang mutahnya mah. Justru tidak ada rules warga maupun bandar. Yoi. Welcome home, master. Yo. Wow. I'm back here. Nice to meet you too. Prophet. I'm a dad. Yes, I am. Oh my god, what the hell? No. Oh my god. Nih awalnya gue kira cowok anjir yang jadi mate-nya, sumpah. Tapi ternyata guru gue sendiri. Even better. Bentar. Dia kayak guru gue anjir. Tragedi salah pencet. Maaf ya bang.
What the freak? Oh my god, even better. Bukawa kami? Oh my god. Welcome. Ujian itu guys, ujian. Apa nih, Nocturnal. Bang Al ketika melihat postingan Dika tapi caption nggak sengaja salah baca. Terus gue ditinggal begitu aja sendirian di sini tanpa mengetahui apa yang terjadi. No, dan diduain sama Andika. Gue gue diduain sama IndiHome. Terus gue lucu banget ya Om Medi. Alisa bisa kayak gini anjir. Tinggal begitu aja sendirian di sini tanpa mengetahui apa yang terjadi dan kenapa. Gue ditinggal sendirian kayak begini tanpa lu ngasih tahu apa-apa. Tanpa lu ngasih tahu gue harus gimana. Gue baru selesai, baru ini ya, baru sembuh ya. Alhamdulillah udah sembuh dia. Hati-hati ya buat lu semua sekarang yang lagi kurang enak badan ya. Lagi ada COVID 2.0 katanya. Macem-macem aja anjir. Semoga kita gak kenal ya. Dan sekalinya kenal semoga bisa cepat sembuh, amin. Cobra Vanzele. Apa nih? Wih, mandor meme coy. Perihal apa yang dibicarakan dua anomali Celestia tersebut, Buntal Kutub Celestia, Fuyumi, dan Terong Assassin Celestia. Ya, gue tau ini pasti bakal nge-lag. Gue download dulu. Lucu banget. Kawaii desu ne. Honto desu ka? Honto. Lanjut. Aku tidak ngerti konteksnya tapi nggak apa-apa, thank you banget. Om Rashid, salah satu klarifikasi legendaris. Wah, ini dia sistem. Wah, ini dia sistem alat tempur mutakhir dari Korea yang dapat memporak-porandakan ketahanan syahwat Republik Indonesia. Apabila kalian perhatikan ya guys ya, secara onderdil bibit bebet bobot dari seorang gadis bernama Asuma Toki itu memang diciptakan sebagai salah satu bentuk kesempurnaan ilahi. Itulah kenapa dunia itu begitu kejam. Karena dunia diciptakan seimbang. Dan inilah kesucian dari alam yang begitu random dan semok untuk mengimbangi kerasnya dunia fana. Aduh, hamil galuh. Anjir, preketek, wek, jurus, pompa hamil. Ha. Alright, lanjut Om Rashid. King Balatreng dimaksud itu. Mafia aja. Takina Inoue. Akan saya coba. Buset, ini muncul lagi men meme Takina Inoue. Sorry, siapa sih namanya? Asuma Toki, the hell? Dari mana nih akhirnya muncul lagi? Bro, bro. Apa nih? Meme. Ih, lucu banget animationnya. Gokil, ini beneran buatan lo? Om Cobra, keren banget, keren. Ayo, Wechan. Akan saya. Let's go. Akan saya coblos. Sumpah ya. Aneh banget anjir dengernya. Akan saya coblos. Oh, jadi ini yang dirasain sama Mas Gibran ya. Saya coblos. Akan saya coblos. Tadi nggak tahu gua. Ini yang main Shogi. Akan saya Gue belum coblos. ketemu. Akan saya Ini coblos. Persona 3. Akan saya Ini belum coblos. ketemu. Akan saya coblos. Persona 3. Akan saya coblos. Akan saya Persona coblos. 3. Akan saya coblos. Akan saya coblos. Persona 3. Akan saya coblos. Oh, Persona 3. Akan saya coblos. Akan. Alright, thank you banget man. Meme jomoknya lanjut. GG Genshin. Mana? Akan. Wrong. Aduh, Genshin Edition nih. Oh, oke. Coba kita ini ya. Coba kita lihat apakah true or false. Apa yang dibuat sama meme ini. Akan saya coblos. Approve. Saya coblos. Approve. Akan saya coblos. Mungkin lu gua coblos.
Mungkelu. Saya coblot. True. No skip. Skip. Akan saya coblot. Oke, approve. Akan saya Approve. coblot. Akan saya coblot. Approve. No. Akan saya Approve. Akan saya coblot. No, Akan biasa saya aja, coblot. biasa Akan aja, saya coblot. biasa aja. Woi, hey. Akan saya coblot. Hey, Akan biasa saya aja. coblot. Akan saya coblot. True, Akan saya true, coblot. biasa Akan aja. saya coblot. True, Akan saya coblot. biasa Akan aja, saya coblot. biasa Akan aja, saya biasa coblot. aja, Akan saya biasa coblot. aja. Akan saya coblot. Akan Wait, enggak, Eola enggak. saya coblot. Akan Eola, saya oke. coblot. Akan saya coblot. Oke, terima kasih banyak Om Arung, lanjut. Meme-nya terlalu eksplisit ya. Lanjut, teman ya. Ya Medium. Aduh gantengnya. Najis, bisa dipercepat nggak? Sabar ya Azril, aku lagi cari posisi yang nyaman nih buat cukur bulu-bulu you. Ih, Om jangan Om. Sini. Bau arang tekuk Om Nam. Bersahabatlah dengan teman cowok lu sampai orang-orang ngira lu berdua itu gay. Itu berarti sahabatan lu tuh bener-bener kuat banget bondingannya, men. Gokil. Oke. Lanjut teman nih, ganggu banget. Weh, Abunda Risbu. Sayangku. Azril yang ada di pikiranku. Benar, besok libur, let's go. Wah, sekolah Azril. Sekolah Azril. Pagi nih, sekolah Azril. Ya, sekolah. Sekolah kan Azril. Ya, Risuya, sekolah kan Azril. Selesai apa? Oh, Azril, sekolah kan Azril. Azril itu penonton setianya Risu. Terus Circle Terong menyerang. Lo ngomong cabut bulu, cukur bulu-bulu lu cukur sekali ya lama-lama. Capek. Aduh gantengnya. Sabar ya Azril. Sabar ya. Najis, bisa dipercepat nggak sih? Sabar ya, aku sedang mencari pose yang pas untuk mencukur bulu-bulu you. Aku lagi cari posisi yang nyaman nih buat cukur bulu-bulu you. Posisi yang nyaman. Jauh, bercandanya kejauhan coy. Rashid, apa nih? Bro. Oke, kita cek. Akan saya coblot. Oke, ini smash. Oke, ini smash. Lanjut. Akan saya coblot. Oh iya, bro. The age, bro. Umurnya ini masih dipertanyakan ya. Akan saya coblos. Skip. Gua nggak suka yang Akan mohak. saya coblos. Oke. Smash. Akan saya coblos. Ini smash juga. Akan saya Waifu gue. coblos. Ini kegedean. Akan saya coblos. Ini juga kegedean. Akan saya coblos. Ini Akan biasa saya aja. coblos. Ini biasa aja. Akan saya coblos. Ini biasa aja. Akan saya coblos. Ini biasa aja. Kegedean. Lu harus lihat ininya, men. Apa namanya? Tinggi badannya Yamato itu tuh tinggi banget, coy. Iya gak sih? Akan saya coblos. Ini siapa namanya? Lupa gua. Ini yang ini kan? Yang karakter baru di Elbaf itu kan? Siapa namanya? Geraldine ya? Siapa? Oh, Gert. Ayo betul, Gert. Akan saya coblos. Akan saya coblos. Ini kayak oh, ini koala smash banget sih. Akan saya coblos. Akan saya coblos. Biasa aja ini. Hey. Oke. Cuman lu ini gak sih baca manga One Piece gak sih yang ada cewek raksasa dari Elbaf itu yang dia punya suami manusia biasa. Udah punya anak. Pertanyaannya adalah how? Bagaimana bisa? Menggunakan kekuatan burung hantu atau apa gitu. Gue juga waktu gue baca kayak bentar. Suaminya manusia biasa, ini gimana ceritanya nih? Ayo deh, Oswaldo. Tapi gue juga punya feeling kayaknya Robin bakalan jadian sama suku ras raksasa dah. Feeling gue nih ya. Ini mah feeling gue, coy. Kok bisa, Bang? Nah, gitu pertanyaannya. Boy, ini tujuan asli gue C6 tuh gara-gara Bukas.
Bro, my first C6 character, man. Gak rugi sih, tapi gue Chen nama Fuika gokil, GG banget. Yazer, sudah waktunya mendengarkan Blue Yungkai, anjir. Lanjut. Oswaldo, apa? Hey, ngelag lagi coy, ngelag banget. Di home, please lah, come on man. Kau nih anak mana sih Azril, kok lucu benar ya? Mau nggak ngerasain rudal aku? Hapok kau, jangan kayak gitulah bang. Nanti orang nggak mau gunting sing lagi. Takut anak orang digitukan, bah. Santai. Sini. Andre, masih lama kah? Sebentar lo ya, ada customer ganteng nih. Oh, oke Andre. Terima kau ya, namaku bukan Andre tapi Andriana. Kau nih anak mana sih Azril, kok lucu benar ya? Ini semua gara-gara Eci nih. Sama Crow. Gue expect-nya gue akan punya temen yang keren gitu. Gue baru pertama kali kemarin main sama Crow. Dan gue expect itu bahkan anjir gue akhirnya punya temen VTuber lain selain anak-anak Solis, man. It's gonna be amazing. Tiba-tiba dia bercanda. Apalan Azril. Gue jadi kena racun. Sudah waktunya menyetor hafalan. Hey. Cukup men, gue bukan anomali atau geng RP. Sedap. GWS arsip biru coblos. Oke, coba let's see. Ini bukan kebun waifu men. Hey. Thumbnail ya, never mind. Lanjut. Ini lama banget anjir si Arum buatnya. Enggak ada 17 detik. Akan saya coblos. Aru, ini gua nggak tahu siapa, ini gua nggak tahu siapa, ini gua tahu siapa, ini gua nggak tahu. Akan saya coblos. Udah kenal. Akan saya coblos. Gua cuma kenal Kajusa doang. Akan saya coblos. Nah itu enak ini. Itu gua kenal. Lanjut, Arum. Crispy Sandy, Dumb and Dumber Airbag. Asik. Sandy, orang yang bisa menjembatani antar Winda Basudara dan satu lagi. Siapa guys ya? Benar. Geng Bala-Bala, that's right. Redmi Note XD. Katanya ada episode ini ya, free rent yang baru rilis ya. OVA gitu, penasaran gue. Nanti gue nonton selesai live streaming. Gue nggak expect anjir kalau misalnya videonya itu, maaf ya, maaf banget ini, maaf banget. Kirain gue beneran gitu ada OVA-nya. Maaf ya, maaf. What is that, bro? Ban, Genshin kayak item semeru kos baju cosplay, kostum set, kostum. What is that, bro? Nah itu nih, Rashid lagi. Woman, I hate your taste of music. Gue don't care. My music taste be like. I hate your taste in music. Don't care. Samarai di mingguan anjay. Terhibur. Liriknya deh dibuat sama anak SD anjir. Baku banget. Anjir banger banget. Kebun mingguan Ahsong. Bacen, ada kesepakatan dari Ibu Kawakami. Yeah. Apapun kesepakatannya akan kukabulkan. Akan saya kabulkan, Bu Kawakami. Of course. I see. Gue gak pernah menyangka ya waifu pertama yang gue dapatkan adalah Bu Kawakami. Room, huh? Damn. How do I put this? Never mind. So, what kind of kid are you? I don't have any friends. I was really lonely. I see. Weh, ada media share, baru nggak gua nonton Om. Vini 000 ini apaan? ML. Ini apaan?
Shangri-La Frontier OP. Oke, siap. Blue lock dulu. Wih, anjir. Ini anime kayak gini, coy. Ngeri banget. Wih, pose-pose yang ada di Genshin anjir. Jadi Genshin ngikutin dari sini. Extreme Persona kapan, Bang? Hari Rabu kayaknya, coy. Gue mau berangkat soalnya, maaf ya. Tapi yang gue juga penasaran sih sama playlistnya. Tapi pastinya Egi bakalan datang nih jam abis gue live stream kayak kebun mingguan. Kalau misalnya gue live streaming jam segini mulainya, pasti jam 12. Nggak bisa gue nanti takut kenapa-napa men naik mobil, maaf ya. Besok kemana Om? Coba mundurin dikit ininya. Streamingan nih. I reserve the right to change my mind if your grades drop. In an exchange, Udah pacarin buka kami Bang. Udah dong. Thanks. then it's a deal. Sungguh perjanjian yang bagus. Nilai gue di sekolah terjamin. Oke, lanjut. Terima kasih banyak Om Chen. Arung. Sing. Tahun terakhir di YouTube. Bohong. Rashid. Aku squid. Kayaknya keren kalau misalnya gua pakai Pink Army-nya. Sama senjatanya di real. Muka-muka yang bakalan gagal di ronde kedua nih. Jeblosin Owari no Serep. TNM Squirt anjir dia mah. No, nge-lag lagi. Bukan, gue jadi front masternya anjir. Keren. Akan saya coblos. Ini anime apaan, Rung? Akan saya coblos. Rung, itu anime apaan? Gak tau gue. Lanjut teman. Nagaku, gara-gara Om Rey nge-retweet topik ini jadi kepikiran. Oke. Gue juga kaget waktu pertama kali ngeliat postingan ini ya di Twitter. Kalau nggak saya awalnya dirilis, awalnya diposting di Twitter itu sama akun VTuber Profesor Harunokawa atau siapa gitu lupa. Terus gue ngeliat kan kayak, damn, sejak kapan kita punya asosiasi konten kreator gitu, man, ngeri juga. But I'm a teacher and you're my student. Hey, beda anime. Oke. Iya, ini menarik banget. Kenapa? Soalnya kontra dan tidak kontra, pro dan kontra. Kalau misalnya gue ya, buat gue yang udah nge-YouTube dari tahun 2015, gue udah sering banget ikut komunitas-komunitas ataupun grup-grup yang dibuat untuk menghimpun dan juga mengasosiasi konten kreator. Kayak misalkan ikut grup yang ada di Line, terus habis itu grup yang ada di Facebook, terus habis itu grup region di Bogor gitu ya. Pada akhirnya semuanya itu nggak berjalan dengan benar sebagaimana mesti dan tujuannya. Cuman respect lah, gue nggak tahu nanti kedepannya bakal kayak gimana. Cuman yang jelas gue sangat amat menyayangkan sih. Kayak dalam foto ini nggak banyak orang yang gue kenal gitu yang bakalan ada di asosiasi, meskipun pada akhirnya ada salah satu orang juga di Twitter yang bilang, oh Om Ferry juga ikutan kok, ada di thumbnailnya Gur Gembul. Terus habis itu Gur Gembul juga udah buat videonya tentang asosiasi konten kreator gitu. Tujuannya kan katanya kan jelas gitu ya, buat melindungi konten kreator kalau misalkan mereka kena urusan UU ITE. Cuman sebenarnya tuh ya gue nggak tahu pakainya salah satu langkah atau enggak gitu ya. Cuman kalau misalnya emang pada akhirnya berpotensi kena, kenapa nggak direvisi aja aturannya undang-undangnya dibanding kita harus buat asosiasi-asosiasi kayak gitu. Cuman balik lagi sih, kalau misalnya gue komen di awal kayak gini tanpa kita melihat program kerjanya sih, ya salah juga. Jadi kita lihat dulu lah nanti ke depannya kayak gimana, kayak gitu. Tapi kenapa ya kata-kata konten creator itu langsung kebayang anak muda. Iya, ketuanya Pak Helmi Yahya ya. Kebetulan kalau misalnya secara pengalaman broadcast gitu, beliau udah jadi ketua, kalau nggak salah kepala TVRI, terus sekarang punya podcast juga, punya channel YouTube juga dan segala macem gitu. Tapi yang ada di pikiran gue ya, orang yang menurut gue yang paling relevan dan menurut gue paling oke untuk ngebuat ataupun jadi inisiator forum-forum kayak gini,
Ya udah pasti. Lu tau lah siapa orangnya. Ada satu hal yang ngebuat gue yakin kalau misalnya itu cocok banget buat ngewakilin content creator meskipun dia bukan kreator yang udah lama banget buat video gitu. Itu momen ketika dia ketemu sama wakil dari Kominfo ngomongin soal judul dan undang-undang jurnalisme berkualitas, RUU jurnalisme berkualitas. Dan menurut gue dia yang bisa bener-bener stand up ada di hadapan pembuat kebijakan gitu ya. Terus seenggaknya dengan tegas bisa ngewakilin kreator-kreator gitu. Lebih cocok sih menurut gua dia jadi ketua. Mempertanyakan soal suara playernya tuh perlu didengerin gak sih kira-kira gitu. Nah, Kuro Games kenapa kira-kira jadi kurobot? Kurobot sih. Bang Wina menanyakan kepada anak-anak Hoyo. Gitu. Iya, nah, tapi jujur, kayaknya menurut gua ya, gue lebih spesifik. Gue sih nggak terlalu peduli soalnya. Gue nggak terlalu peduli sama apakah dia punya jabatan di kursi DPR atau kagak. Para player itu cukup didengarkan ya, terutama ya soal TV sih menurut gue. Gue yakin banyak beberapa orang tuh nggak suka sama TV, jadi orang-orang. Ya lihat aja nanti kayak gimana, jangan keburu-buru buat hujat maki-maki, jangan kebiasaan emosi dulu. Ya kita lihat nanti ke depannya kayak gimana. Cuma yang jelas harapan gue sih kalau bisa ikut juga beberapa orang-orang yang seenggaknya bener-bener punya title content creator. Menurut gue ya, gue pernah nih bukan satu kali sih, gue pernah momen ikut komunitas YouTuber gitu ya, YouTuber Bogor. Gue kayaknya sebut aja nggak masalah soalnya udah bubar juga. Bukan bubar sih, udah nggak tahu ya gimana kejelasannya. Jadi lucu banget sih waktu pertama kali gue dateng. Itu kan mereka bangga banget soalnya baru bisa buat YouTube Rewind Bogor gitu ya. Terus orang-orang kan pada mikir kayak Rewind Bogor, wah keren nih. Gue tonton terus emang gak banyak kreatornya, tapi gak masalah. Mungkin karena emang gak tahu kan beberapa kreator-kreator yang emang udah lama ada di Bogor. Kayak misalkan Mas Kori, Mas Pandu dan segala macem. Akhirnya gue penasaran tuh, gue pengen ketemu nih sama teman-teman kreator Bogor. Akhirnya gue datang ke forum pertamanya dia, acara pertamanya dia. Di situ abis itu dia jelasin beberapa orang-orang yang emang sepertinya bakal jadi ketuanya dan emang beneran ternyata dia jadi ketuanya. Kalau misalkan ya komunitas ini dibuat untuk bla 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 segala macam, menghimpun kreator-kreator yang di Bogor. Kalau ada acara event bla bla bla, kalau misalnya ada masalah bla bla, sama lah. Premisnya sama. Terus gue ikut terus ternyata ada beberapa orang yang tahu gue. Meskipun gue dulu waktu itu masih punya subscriber cuma 12.000, cuman 12.000 tuh di angka di tahun segitu tuh masih banyak. Jadi akhirnya gue sekalian ngasih sedikit saran dan masukan ke beberapa kreator-kreator yang emang baru mulai juga gitu. Dan ternyata kreator yang ada di YouTube Rewind tuh emang gak banyak juga dan baru semua kayak gitu. Sampai pada akhirnya gue ngerasa ini ada yang aneh sama komunitasnya setelah mereka nginisiasiin buat bikin acara jalan-jalan ke luar negeri. Gue mulai nggak srek di situnya. Gue pikir kayak ya nggak masalah sih, cuman kan ini kita baru banget ya buat forum, seenggaknya nguatin internal dulu lah, atau seenggaknya ngundang beberapa orang-orang dulu lah yang seenggaknya punya face of the Bogor gitu, face of the creator Bogor. Kita coba buat reach kreator-kreator yang udah terkenal, dan gue yakin kreator-kreator itu jiwanya tuh pada bebas, jiwanya tuh bukan jiwa-jiwa yang dikekang gitu. Soalnya konten kreator kan dari awal kan muncul ketika ada internet, dan internet itu kan prinsipnya kan freedom ya, kebebasan gitu. Jadi kita tuh cirinya itu ya benar-benar pengen berkarya sebebas mungkin. Tapi kita juga tahu kalau ada aturan, kita udah biasa gitu ikut aturan YouTube, ikut aturan Instagram, ikut aturan TikTok dan segala macem gitu ya. Kita tahu kalau misalnya ada aturan di situ. Cuman gue sih ngarepnya waktu itu ya ngimpun orang-orang kayak gitu dulu. Terus akhirnya ya udah, gue nggak bilang tuh kalau misalnya gue nggak setuju, karena siapa gue ya nggak sih, gue nggak ikut Rewind, gue nggak jadi inisiator dan segala macem. Jadi gue kayak oke, gue ikut arus dulu. Tapi ternyata ada beberapa teman-teman gue juga yang nggak setuju. Lucunya adalah pengurus-pengurus intinya akhirnya kenalan dan sering ngobrol sama gue di luar forum. Kayak gitu. Dan menurut gue konten-kontennya emang bagus-bagus banget dan proper-proper gitu. Kayak buat sketsa-sketsa bajai bajuri lah kalau misalnya menurut gue gitu ya. Nah
Kan gue udah nggak aktif ya gara-gara udah ada proker kayak gitu ya nggak sih, sampai pada akhirnya kan gue ada momen bisa ngobrol sama salah satu pengurusnya dan dia bilang kalau misalkan oh udah kacau Bang Ray, kenapa emang ya soalnya ada indikasi kalau misalkan ketuanya ngebawa cabut duitnya, soalnya dia ngerasa kalau misalnya dia bintang tamu jadi harus dibayar juga. Aduh. Terus yang keluar negeri itu gimana? Ya nggak jadi, nggak banyak yang mau ikutan. Jadi akhirnya bubar. Ya lucu banget. Nah gue takutnya ya kalau misalnya ada forum-forum kayak gini, takutnya jadi jelek juga kreator-kreator yang emang awalnya pengen ikut, cuma pengen berlindung kalau misalnya ada ancaman-ancaman undang-undang ITE, tapi malah jadi keseret buat agenda-agenda lain. Gue takutnya ke situ sebenarnya. Kayak yang gue lihat di beberapa foto ini mungkin ada beberapa orang-orang yang emang kita bisa tahu gitu ya di Pilpres atau di beberapa bulan terakhir, pihak-pihak yang sengaja mendukung pemerintah dalam buat program-program yang secara kebetulan kagak cocok sama orang-orang Indonesia itu sendiri kayak gitu. Menurut gue ya itu juga kebebasan mereka juga sih buat mendukung atau kagak gitu. Cuman takutnya kebawa-bawa sampai ke politik. Dan gue yakin konten kreator tuh pada malas banget. Kayak kreator itu rentan banget men sama kondisi-kondisi yang kayak gitu. Kalau misalnya kita udah dicap, oh ini lu ternyata kubu ini ya, oh lu ternyata dukung ini ya, segala macam, itu bakal susah ke recovery-nya. Orang-orang tuh bakalan langsung males nontonin konten lu. Padahal kan kita cuma ngomong sekali dua kali atau ngebahas sekali dua kali doang ya nggak sih, selebihnya ya udah gue buat konten biasa. Susah banget buat ngilangin paradigma itu. Apalagi buat gue yang kemarin bikin reaction debat Pilpres kan, gila gue udah dikatain pendukung 01, 02, 03, ngeribet itu. Tapi emang gue happy jatuhnya karena gue berani ngelakuin itu karena gue ngerasa objektif gitu. Gue nggak dikekang dan gue nggak ada tanggung jawab dari siapapun. Beda sama beberapa pihak-pihak yang mungkin bilangnya oh saya objektif, tiba-tiba ada di spanduk artis pendukung paslon berapa. Itu lucu tuh. Makanya gue selalu bilang kan waktu di debat Pilpres itu, lu mau ngedukung 01, 02, 03 ya bebas. Mungkin ada paslon yang emang gak setuju gitu beberapa orang, tapi menurut lu bakal menguntungkan juga ya silahkan, nggak ada yang salah. Kayak gitu. Tapi kalau dia emang suka sama kreatornya, mau dia ngomong apa pasti tetap nonton kok. Setuju, tapi ada yang nggak juga Nocturnal. Itu nggak bisa dipungkiri. Ada juga orang-orang yang pada akhirnya nggak mau nonton gara-gara beda pilihan. Nggak banyak orang yang dewasa yang pada akhirnya tetap nonton gitu. Iya. Meskipun penonton gue maksimal 4.000 doang ya, tapi ya harapan gue sih seenggaknya lulus semua nggak ngerasain kayak kapok gitu milih atau kapok buat ikut Pilpres gara-gara pilihannya tuh nggak kalah ataupun justru ketika jadi ini presiden malahan jelek banget sampai lu malu gitu nge-reveal pilihannya ya nggak masalah menurut gue kayak gitu. Pokoknya ya kita nanti ke depannya nih forum atau nih asosiasi kayak gimana. Gue juga penasaran sebenarnya, tapi gue lihat beberapa reply katanya Om Ferry juga ikut. Jadi seharusnya sih ada yang ngewakilin gue juga gitu. Seenggaknya gue seneng lah. Maksud gue ada orang yang menurut gue tuh cocok buat ada Egi bentar.
masuk. Sorry bro, udah tamu. Gue lanjut lagi. Yo, Gas Panjaji kita kudu kawal biar beliau aman-aman aja saat ini meskipun topik beliau betul. Ya jadi intinya keresahan gue jangan sampai kreator kena batu yang dia tidak ini sih, yang dia tidak expect bakalan kena gitu. Soalnya rapuh banget coy. Sumpah kerjaan kreator tuh rapuh banget kayak gampang banget diserang buzzer kalau misalnya emang salah argumen gitu ya, atau emang beda argumentasi. Terus kalau misalnya emang udah ketahuan pilihan politiknya bakalan ngeri juga gitu. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin tentang sesuatu dan ada beberapa orang-orang yang punya power nggak suka gitu bakalan kena ciduk UITE dan segala macem kayak gitu. Jadi susah lah. Om Egi, beda ini Egi nih. Gay. So Egi baru datang. Ajak Egi argumen dong. Mau gak Gi? Mager deh. Ntar gue ambil kursi dulu. Si paling argumen. Ya kayak gitu. Alright, lanjut. Ya, soal bintang tamu udah datang. Jadi gue harus buru-buru nih live streaming. Tapi gue gak peduli sebenarnya. Kita bakal lanjut dulu WKWK kebemingguan buat mengapresiasi memes lu semua dulu. Baru abis itu lanjut buat persiapan RTE. Lanjut apa nih? Om Oswaldo. 7 dong, 1 kan udah mati. Lah, mati dalam pikiran lu, di hati gue enggak, anjay. Teng, di hati gue masih joget anjir. Nih, tuh kan. Egi nggak kerja, lu pikirin aja sekarang jam berapa. Egi nggak kerja, sekarang udah malam. Joget, oke gas. No, Furida. Alright lanjut. Jadi balot. Gi lo tau Balatro gak Gi? Game Balatro? Gak tahu deh. Game poker tuh seru banget Gi, sumpil. Bukan Nora. Cuman ini aja, pintar menyeleksi. Nah nih, kisah kamera terkutuk yang ada di Jepang. Akhirnya ketemu juga. 2 brothers. Nagako Kreosi lanjut, apa nih? Seperti biasa, kalau ngebug tolong download. Weh, meme RT nih Gi. Apa nih? Meme RT. Di sini view-nya ajib. Yang gue suka di Gunung Kuta itu sawah, kebun, gila macam-macam. Dan sejuk ya jatuhnya ya di Sentul ini. Panas tapi seenggaknya lu masih bisa merasakan angin sepoi-sepoi gitu, enggak yang pengap kayak Gunung Maya. Udah sampai puncak tuh. Gak lucu aja. Lu Pak Wali bego ngebecain orang tua. Udah sampai puncak tuh. Di sini keren Om Naga kok. Seperti biasa memesnya. Kasih kayak random buat over. Thank you Malvin udah temen. Ini apaan anjir? Renggal naga hijau. Minta maaf karena kalau animasinya kurang bagus, oke. Om Ray dibilangin Egi suruh mandi. Egi mandi lu Gi. Seniman mandinya tuh melihat senja aja. Oh ini tugas. Keren coy, tugas lu coy bisa buat meme kayak gini. Yang penting gurunya ngerti aja apa yang lu buat ini. Iya kayaknya. Oh ini mitologi Jawa ya? Ini tugas IPS anak random di Jawa. Kalau gue yang jadi gurunya ya, lu gak usah ikut ujian lagi ya Jer. Ya kayaknya SMK. Kalau gue yang jadi gurunya nih ya, langsung gak usah ikut ujian. Nilainya 10.
juga itu ngegambar coy. Cerita naga hijau selesai. Emang ada naga hijau di Jawa ya? Gue taunya lumba-lumba dari Jawa. Ini Arung lanjut. Himmel Betawi versi Himmel Jawa. Siapa pahlawan Himmel, Bang Ino atau Bang? Semua orang. Wait, ini apaan? Semua orang ini menjadi Himmel, men. Padahal kita semuanya harus tahu kalau misalkan jadi Stark. Itu yang paling menyenangkan. Lanjut tahu nih, Riksu. Maafkan saya abang-abangan tukang cukur. Ingat MW17,5. Buset rambut. Najis. Gue jarang banget cukur di tempatnya dia nih. Bisa dipercepat nggak? Sabar ya Azril, aku lagi cari posisi yang nyaman nih. Gue nggak pengen jadi Himmel. Coba lu pikirin lagi. Jadi Himmel tuh enaknya apa, nggak enaknya apa? Lu bayangin, lu jatuh cinta sama orang yang dia nggak tahu dan nggak peka, anjir. Ya meskipun awet muda gitu, tapi tetap aja gitu sampai tua lu bakal jomblo. Coba lu bayangin kalau misalnya lu jadi Stark di episode 17,5. Buat cukur bulu-bulu you. Om jangan om. Sini Jangan, sini. Bau arang tekuk kau 6. Kau nih anak mana sih Azril? Kau itu benar. Mau nggak ngerasain rudal aku? Toh hapok kau. Jangan kayak gitulah bang. Nanti orang nggak mau munting sing lagi. Udah jomblo terus dikasih barang kutukan cepet tua pula. Ya anjir gak jelas banget, Freren. At least live streaming bareng tukang cukur, keren. Lanjut, nih, dua anomali ke Celestia sedang bernari bersama di panggung dunia. Oke, apa nih? Menari kali ya, bukan bernari. Oh ini AI nggak sih? Nah ini kelihatan banget nih AI-nya nih. Oke lanjut. Terakhir, kiriman Oswaldo. Aduh gantengnya, real. Udah kebun WKWK-nya, sekarang mari dengarkan mama kesayangan kita nyanyi. Jir, keren banget emang Bania tuh nyanyi. Roy, pas banget nomor nocturnal, pas banget. Bagaimana kalau kita buat lagu ini sebagai meme? Pahlawan Himmel berkata, aku akan bayar pajak menggunakan uang palsuin. Itu bener. Sumpah ya, orang yang kalau misalkan nyanyi itu bercanda-bercanda gila terus pasti bagus banget. Jadi coba aja lu lihat kayak Risu, Nia, dan sekarang siapa tuh? Alright, Nocturnal thank you donate-nya, dan itulah kebun mingguan tanggal 12 Januari 2025. Thank you banget sekali lagi buat para mimer yang udah selalu menghibur kita semua di setiap akhir pekan gitu ya. Thank you banget, gokil. Om Aru, Om Riksu, Om Nagako, Om Oswaldo. Vin, lu jangan gitu Vin. Oh ini yang katanya animatornya juga ikutan ya buat bikin. Yes, that's right. Thank you banget sekali lagi buat lo semua juga yang udah mengapresiasi segala macam meme yang dibuat sama para mimer Bandel R1. Thank you banget buat lo semua juga yang masih aktif sampai sekarang di server ini. Thank you banget sekali lagi. Gokil. Thank you Om Fatay, thank you Muhammad Nur Prakoso, thank you SPZ, thank you Raka, Gozi dan kawan-kawan ya. Rencananya besok gue sama Egi bakalan cabut buat ke daerah Bandung. Ada 2 gunung yang bakalan kita kunjungin. Semoga tetap sesuai dengan rencana gitu ya. Di awal kita bakal pergi ke Gunung Patuha, terus habis itu di next day-nya kita bakal ke Gunung Malabar. Kayak gitu. Rencananya sih 2 hari, cuman ya semoga bisa tetap nyampe 2 hari. Jadi nanti gue bakal langsung siap-siap nih sama Egi selesai streaming, terus habis itu nyiapin bekal bla 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 segala macem, bawa stop kontak bla bla bla, terus abis itu jam 3 gue bakal berangkat. Gue minta doanya semoga lancar. Ini musim hujan jadi gue sama Egi pasti udah expect bakalan hujan gitu di sana, cuman kita tetap ngarepin bisa ini juga sih, bisa kering juga di sana.
Cuman intinya thank you banget udah nontonin live streaming kesempatan kayak ini. Kita ketemu lagi nanti hari Rabu ya kalau kayak gitu. Berarti Senin Selasa gue libur. Ketemu lagi Rabu, berarti Rabu siang. Kalau misalkan emang beneran sesuai agenda ya, di Gunung Malabar kita bisa turun dengan selamat sampai tujuan. Aduh gantengnya. Najis, bisa dipercepat. Thank you nggak? Omar Rana, thank you Sabar Rakasin, ya, thank you Azril. Fadia, thank Aku you lagi Nur, cari thank you. posisi yang Oh nyaman ya, nih jangan lupa buat nonton syukur RT bulu-bulu episode ini. terbaru. Gua baru aja rilis episode Gunung Kuta. It's amazing. Bau arang tekuk kau 6. Kau nih anak mana sih Azril? Pemandangannya Benar. bagus. Jangan lupa Mau buat nggak nonton. ngerasain Oke. rudal aku? Rabu langsung ranking yoi. Jangan kayak gitulah bang. Nanti orang nggak mau gunting sing lagi. Takut anak orang. On my way, nonton. Thank you Dama, thank you ya. Santai. Durasinya 40 menit, jadi siapkan kuota ya. Sebentar lo ya. Oke, jadi itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Kita kalau gitu bakalan rate udah lama nggak nge-rate Bang Nova. Rate Bang Nova aja kali ya. Marin emang dia live. Miti Marin dia main game titit. The hell? Tititnya dari sunat ya, berarti yang buat orang Islam nih. Oke, sekali lagi gitu aja gue. Terima kasih banyak, ketemu lagi nanti. Gue minta doanya semoga besok lancar. Kita bakal ke Gunung Batu. Gas. Tinggal siap-siapnya doang. Terima kasih banyak, ketemu lagi nanti. #askuskusku, let's go.